menyampaikan pembacaan atau press release tentang proses persidangan terdakwa saudara Saganda Nainggolan. Persilakan Pak. Kita ada siaran press release ya kan? Kalau boleh saya bacakan, barangkali supaya waktunya juga tidak lama. Nanti bisa dibuka dengan tanya jawab kalau memang ada tanya jawab. Saya akan bacakan press release-nya, inti-intinya aja ya. Press release nomor 054 garing flash kami garing B garing 1 2021. Tim penasihat hukum Saganda Nainggolan terhadap proses persidangan terdakwa. Dalam hal ini adalah Saganda Nainggolan. Diketahui bahwa Bang Saganda ini telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara nomor 619 garing pidana titik sus pitsus ya. Kenapa dikatakan pitsus? Karena pitsus ini kan pidana khusus ya. Kenapa pitsus? Karena barang buktinya adalah elektronik. Walaupun pasal-pasal yang dikenakan ke Bang Saganda ini bukan IT ya, undang-undang ITE, tapi buktinya itu bukti elektronik. Jadi pasalnya yang tadinya di dalam penyidikan itu yang paling ditonjolkan itu 28 ayat 2 itu undang-undang ITE, tapi faktanya di dalam dakwaan tidak ada itu undang-undang ITE. Jadi murni menggunakan yaitu pasal kebohongan yang menimbulkan keonaran. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, bohong, onar. Gitu. Kebohongan dan kebohongannya sendiri perlu dibuktikan yang mana yang bohong. Terus keonarannya juga perlu dibuktikan. Onar itu seperti apa? Kalau saya baca dakwaan di situ dan BAP itu, yang dimaksud oleh mereka keonaran itu, yaitu adanya pro dan kontra. Aneh kan? Pro dan kontra itu kan setuju dan tidak setuju. Ya kan? Sampai pada waktu itu kami beri contoh, seandainya saya punya anak mau saya kuliahkan kedokteran, kemudian istri saya maunya di fakultas teknik contohnya, ya kan? Itu kan pro dan kontra. Apakah itu yang dimaksud keonaran? Mungkin mereka salah paham kali ya, atau memang tidak tahu apa itu yang dimaksud keonaran. Ya kan? Kalau saya bacakan lagi, pasal yang dikenakan 14 ayat 1, 14 ayat 2, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dalam kaitan itu, sejak tanggal 3 Desember 2020, terdakwa telah berstatus sebagai tahanan Pengadilan Negeri Depok. Jadi tahanan ini kan proses ya. Pertama, tahanan penyidik. Kedua, kejaksaan. Jika di pengadilan, maka dia adalah tahanan pengadilan atau tahanan hakim. Jadi keberadaan beliau di tahanan kepolisian itu adalah tahanan titipan. Titipan. Jadi bukan kewenangan kepolisian lagi. Ya kan? Kemudian sejak pada sidang perdana yang dilaksanakan Senin, kalau nggak salah itu 21 Desember 2020, sebelum pembacaan dakwaan, tim penasihat hukum dari terdakwa telah mengajukan kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aku tersebut agar kiranya terdakwa dapat dihadirkan dari awal. Karena apa? Ya kami perlu konsultasi. Karena selama ini untuk menembus ke sana, untuk tahanan, untuk konsultasi ini berat sekali. Banyak persyaratan dan ya mungkin dalam selama ini mungkin hanya 2 kali kita itu bisa nembus selama ini. Karena ya dengan alasan politik dan sebagainya. Ya kan? Kemudian sebenarnya di dalam KUHP sendiri diatur di situ pasal 154 ayat 4, jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah. Ya, kemarin kan karena kami walk out karena terdakwa Bang Saganda ini merasa tidak terlindungi, ya kan? Oleh sebab itu beliau walk out juga. Kami tidak meminta beliau walk out, tapi beliau sendiri berinisiatif. Lah, untuk apa? Saya tidak ada pembelanya kok. Akhirnya beliau walk out.
Jadi beliau meninggalkan ruangan Zoom tersebut, ya kan? Karena prinsip ya dalam persidangan itu harus ada terdakwa. Nggak bisa main sendiri, hakim sama jaksa, tidak bisa. Kalau pengacara itu hak ya, ada juga persidangan tanpa pengacara ya. Tapi kehadiran terdakwa itu harus sesuai pasal 154 ya kan, KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah, tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, tanpa alasan, itu pun pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan. Dia tidak hadir tanpa alasan pun tidak dapat dilangsungkan. Karena adalah satu syarat bahwa harus ada terdakwa. Karena dia harus memonitor bahwa apa yang dikatakan saksi itu adalah benar dan sebagainya, benar atau tidak ya. Dan hakim ketua dalam hal ini memerintahkan GPU untuk memanggil kembali. Itu ketentuannya. Jadi kehadiran pasal berikutnya yaitu ayat 4 dari penjelasan. Dalam penjelasan ayat 4 itu jelas dikatakan, jadi kehadiran terdakwa di persidangan itu wajib. Jadi bukan hak lagi tapi wajib. Ya kan? Jadi terdakwa harus hadir di persidangan. Makanya mereka pada waktu Bang Saganda itu walk out, saya dengar dari sumber yang bisa kami percaya mengatakan bahwa GPU menghubungi Bang Saganda minta untuk dia hadir. Bahkan Bang Saganda mengatakan, "Loh, ngapain kamu repot?" Dia bilang, "Selama tidak ada penasihat hukum mendampingi saya tidak akan hadir. Silahkan, mau dituntut berapa tahun silahkan, udah. Ngapain?" Jadi karena beliau itu kita tahu bahwa beliau ini adalah betul-betul pejuang ya sejak dulu, ya kan? Dan berapa kali saya katakan beliau ini bukan kaleng-kaleng, beliau ini pejuang, gitu loh. Makanya saya katakan, ngapain kalian bingung, gitu, ya kan? Ditelepon berkali-kali dari kejaksaan, bahkan dari pihak kepolisian juga, tolong Bang, untuk kembali, untuk duduk kembali, tapi tetap dia sempat kembali hanya mengatakan saya walk out. Karena saya tidak ada pelindung. Saya tidak ada penasihat hukum. Iya. Saya tidak ada penasihat hukum. Ya kan? Dalam setiap persidangan berikutnya, tim penasihat hukum dari terdakwa telah mengajukan kembali kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku tersebut agar kiranya terdakwa dapat dihadirkan di muka persidangan. Namun hingga persidangan keempat yang dilaksanakan pada Kamis 28 Januari 2021, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku tidak memberikan hak-hak terdakwa selalu klien kami yang telah dijamin dalam ketentuan perundang-undangan bagaimana tersebut di atas tadi yang kami sebutkan tadi. Hal mana hak-hak terdakwa mendapatkan pembelaan bantuan hukum secara maksimal dari adalah hak yang tidak dapat dikurangi sedikit pun, karena hak mendapatkan bantuan hukum menjadi hak mendasar yang telah dijamin oleh konstitusi negara Republik Indonesia. Ya kan? Kemudian berkaitan dengan proses pemeriksaan saksi di dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Kamis 28 Januari, tim penasihat hukum DPR telah mengajukan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku tersebut. Ini yang berkali-kali kami ajukan agar kiranya saksi-saksi tersebut dapat dihadirkan di muka persidangan. Itu. Berikutnya ya, kalau boleh saya katakan bahwa di dalam selalu di hakim membacakan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020, ya kan? 4 tahun, ya kan? Tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipanggil secara elektronik. Memang perkap ini dikeluarkan ya sejak adanya COVID ini. Tapi ada pasal di situ yang jelas, pasal 11 ayat 1 dan 2
kalau boleh saya bacakan, ayat 1 dari pasal 11 itu dengan tegas menyatakan tata cara pemeriksaan saksi dan atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara. Itu jelas. Ya kan? Bahkan ayat 2-nya itu ditegaskan oleh peraturan Mahkamah Agung tersebut bahwa pemeriksaan saksi dan atau ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. Jadi pasal satunya, ayat satunya mengatakan harus sesuai dengan hukum acara, yaitu dihadirkan. Bahkan di sini ditegaskan untuk saksi dan ahli harus dihadirkan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. Maksudnya begini, virtual. Maksudnya begini, dengan terdakwa boleh elektronik karena terdakwa di tahanan. Tapi untuk saksi dan ahli harus dihadirkan. Jadi dalam pembacaan perma itu tidak lengkap. Dia hanya perma kondisional aja gitu yang dibacakan. Tapi inti daripada perma ini ada pasal yang mengharuskan baik itu saksi maupun ahli harus hadir. Nah, dengan pertimbangan tersebut dapat dinyatakan bahwa tindakan majelis hakim dengan tidak menghadirkan saksi-saksi secara langsung di muka persidangan telah bertentangan dengan hukum acara pidana. Itu jelas. Karena ada aturannya juga di dalam KUHP. Dan bertentangan dengan perma tersebut di atas. Sehingga kami selaku tim penasihat hukum dari terdakwa melakukan walk out atau keluar ruang persidangan dan kami serta dari hal demikian dilakukan demi tegaknya hukum dan keadilan. Terlebih lagi demi pelindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi serta mencari dan menemukan kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya untuk kepentingan pembelaan terhadap terdakwa di muka persidangan. Bagaimana kita bisa membela? Bagaimana kita bisa membuka kebenaran sebenarnya jika saksinya tidak dihadirkan? Yang kami sangat kecewa itu tadi, saksi ada di samping gedung itu. Hanya 5 meter. Kenapa nggak dihadirkan? Kalau emang nggak dihadirkan, bahkan kami memberikan tawaran. Dan hakim mengatakan bahkan, oke, kita coba dulu. Kalau nanti suaranya tidak jelas dan sebagainya, baru kita hadirkan. Nah, berarti kan tidak konsisten. Kalau masalah COVID, mau jelas nggak jelas tidak dihadirkan. Bahkan saya bilang ini bukan kelinci percobaan. Bukan try and error. Ini nasib seseorang. Kalau mereka mengatakan kita coba dulu, bagaimana? Sebagai persidangan yang sangat terhormat dengan coba-coba seperti itu. Ya kan? Nah, kemudian masalah terdakwa dan saksi-saksi di persidangan dengan protokol kesehatan contohnya. Ini jelaskan kepentingan pihak-pihak demi tegaknya hukum yang independen dan imparsial terhadap kehadiran terdakwa dan saksi-saksi di persidangan tidak boleh dibatasi atas alasan apapun juga. Adapun dalam rangka pengendalian penyebaran virus corona atau corona disease ya, COVID-19, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan persidangan sudah seharusnya dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan COVID-19 dengan mempertimbangkan bla bla bla, mencuci tangan, memakai masker dan sebagainya. Sebenarnya kalau memang mereka itu benar-benar concern dengan masalah COVID, kenapa tidak dia lakukan semacam rapid test dan sebagainya, ya kan? Ya kan? Selain daripada hal tersebut di atas, kami selaku penasihat hukum menawarkan kepada majelis hakim jika dianggap perlu terhadap para saksi yang akan masukin ruangan persidangan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan swab PCR, contohnya atau swab antigen dan rapid antigen dan sebagainya demi mencegah penularan COVID-19 di dalam persidangan pemeriksaan perkara akut. Karena ada jalan keluar itu sebenarnya. Kalau memang mau ya. Seperti kantor-kantor sekarang ini kan seperti kami tadi ke KY
kami mau masuk, oke, ada sudah apa istilahnya itu, sudah direpit dan sebagainya gitu. Nah, kan kalau itu memang suatu protokol dan suatu ketentuan, ya kan, untuk 3 orang saksi, 4 orang yang saksi atau 5 orang saksi yang dihadirkan itu bisa kan dipersiapkan tes sebenarnya di depan situ. Makanya saya bingung ini untuk kepentingan siapa? Yang ditakutkan siapa, tertular siapa? Apakah virus corona tertular kami atau mereka memang membawakan virus ke dalam persidangan? Tidak jelas semuanya itu, ya kan? Kemudian dalam kaitan itu, sekiranya kehadiran terdakwa dan saksi-saksi dianggap ini tadi dapat menular atau tertular COVID-19, maka dengan dapat dinyatakan bahwa selama beberapa kali persidangan telah tidak dijalankan sesuai dengan prokes. Jadi sebelumnya itu tidak masalah, jaksa hadir dan sebagainya. Begitu saksi yang hadir, maka terjadilah satu ketentuan seolah-olah ini menjalankan protokol. Sebelumnya pada waktu sidang apa itu eksepsi ya, datang itu jaksa semuanya, bahkan ada 7 orang itu. Dengan kata lain, bahwa dalam beberapa kali persidangan tersebut, majelis hakim telah ikut serta dan terlibat langsung melakukan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Kalau memang konsisten ya, itu. Karena itu, menolak terhadap fakta di atas patut diduga bahwa majelis hakim tidak bertindak independen dan imparsial, atau malah terlibat dengan ya mungkin dugaan adanya agenda lain yang dapat merugikan terdakwa. Bahwa sikap majelis hakim yang menolak menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi di muka persidangan merupakan tindakan melanggar kode etik. Bahkan ini ada pelanggaran kode etik. Dan pedoman perilaku hakim, yakni melanggar prinsip berperilaku adil bagaimana diatur dalam pasal 4 huruf A dan pasal 5. Bagaimana diatur dalam ketentuan peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 2 garing PB garing MA garing 9 2012, nomor 02 garing PB garing P titik KY garing 08 garing 2000 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim tanggal 27 September 2012. Ya. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, mohon kiranya oleh sebab itu kami mengajukan pengaduan terhadap kami adukan hakim itu tadi siang kami masukkan, yaitu kami laporkan dugaan kode etik hakim kepada Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya, diterima hari ini, yaitu siang tadi. Iya, ya, jam berapa tadi? Jam 2. Kami ajukan dan kami juga ajukan ke Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia sehubungan dengan laporan dan pelanggaran kode etik hakim. Dan kami juga minta untuk hakimnya diganti. Nanti kami akan ajukan ke Ketua Pengadilan Depok, Negeri Depok, untuk mengganti hakim yang menurut kami juga tidak fair lagi. Iya. Dan untuk kepentingan yang sama, tim penasihat hukum terdakwa Sahgana Nainggolan telah pula menyampaikan pengaduan kepada Komisi 3 DPR RI, kemudian Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung RI yang tadi, dan Ketua Mahkamah Agung, bahkan ke Mahkamah Agung sendiri kami ajukan pengaduan ini. Dan pada akhirnya jika tidak tanggapi, dengan terpaksa kami juga akan ajukan pada Ombudsman Republik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap lembaga-lembaga negara. Semoga hukum dan keadilan dapat ditegakkan di negara hukum Republik Indonesia yang kita cintai ini.
Jakarta, 29 Januari 2021, tim penasihat hukum dari terdakwa Syahdan dan Nikola, yaitu saya pribadi, Dr. Andes Abdullah Katiri, SIP, sebagai koordinator. Kemudian nomor 2 ada rekan kami, rekan senior kami, Bapak Herman Kumar, SH. Kemudian Dr. Bahmid, SHMH. Kemudian Samsir Jalil, SHMH. Yudhu Purwanto, SHMH. Didi Gunawan, SHMH. Agung Prabowo, SHMH. Rahman, SHMH. Insinyur Burhanuddin, SH. Mustaris Tanjung, SH. Muhdian Ashari, SHMH. Sawaludin, SHMH. Andi Mamora Siregar, SH. Muhammad Daniel, SH. Ridwan Rahman, SH. Muhammad Fahri, SH. Irfan Superi, SH. Abu Bakar J. Lamat Tunggu, SH. Mahmud, SH, MH, JLA. Haji Muhammad Sani Alamsa, SH, MBL. Dedi Setiawan, SH. Adi Samsul Bahari, SH. Ibrahim Popong Boli, SH. Adrianto, SH, dan Ahmad Leksono, SH. Terima kasih. Baik, itu tadi press release yang disampaikan oleh tim penasihat hukum Saganda Nainggolan terhadap proses persidangan. Saya pikir cukup lengkap. Materinya nanti kita share. Jika ada teman-teman dari media yang mau bertanya, kami persilakan. Ada yang mau bertanya, teman-teman media? Izin Bang mau bertanya. Ya. Iya, saya Putri dari Tempo. Ya. Izin mau bertanya, tadi kan sudah disampaikan langkah-langkah untuk mengupayakan bagaimana persidangan ke depan itu bisa berjalan secara adil gitu ya, mengupayakan fair trial begitu dengan mengadu ke sejumlah lembaga. Tapi pengaduan itu kan mungkin memerlukan waktu ya Pak ya untuk diproses, dan sementara jadwal persidangan juga akan terus berjalan begitu. Nah, nanti apakah ke depannya dari Pak Syahganda akan tidak hadir begitu di persidangan untuk untuk sambil menunggu bahwa proses persidangan itu bisa berjalan secara adil atau bagaimana? Terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ada teman wartawan yang mau bertanya? Di prosesnya memang, jadi pertanyaannya bagus. Ini sambil menunggu proses di lembaga-lembaga yang diadukan, kan Saudara Saganda jadi menunggu terlalu lama. Apakah apa yang akan dilakukan oleh tim penasihat hukum? Gitu, Pak. Terima kasih. Memang ini bukan kesalahan kami ya. Karena kalau memang kita beradu argumentasi berdasarkan undang-undang, berdasarkan perma dan sebagainya, itu kami yang benar, karena Mahkamah Agung juga di dalam perma itu menegaskan bahwa dalam pemeriksaan saksi dan ahli itu berlaku hukum acara, yaitu dihadirkan di persidangan, ya kan? Karena bangsa ganda itu memang harus didampingi oleh penasihat hukum, karena yang bersidang itu penasihat hukumnya sampai pemeriksaan terdakwa. Nah, kalau tidak, kan bermain sendiri mereka itu, hakim dan jaksa itu, ya kan? Oleh sebab itu, dengan bangsa ganda dengan inisiatif sendiri, beliau karena merasa tidak terlindungi, beliau tidak akan mau diperiksa sampai kapanpun juga jika tidak didampingi oleh penasihat hukumnya. Dan penasihat hukumnya tidak akan mau bersidang jika para saksi, khususnya ya, para saksi dan ahli tidak dihadirkan di dalam persidangan. Sebenarnya tujuan kami itu kan satu, mencari keadilan, ya kan, menggali kebenaran. Kenapa harus dihalang-halangi? Ya kan, untuk apa? Tujuan apa? Gitu loh. Apakah mereka spekulasi dengan melaporkan dan mereka yakin bahkan dalam persidangan ini akan ketahuan semuanya bahwa para pelapor itu adalah
tidak berdasar dalam mungkin ya diduga rekayasa lah, begitu. Kenapa dia seharusnya berani menghadapi kita? Kan kita ini kan bukan swasta ya. Kita ini adalah bagian dari penegak hukum. Di dalam persidangan itu semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Baik itu hakim, baik DPU, maupun penasihat hukum. Ya, kalau emang penasihat hukum kami hebat-hebat, itu konsekuensinya. Nggak usah takut. Gitu loh. Ya nggak bisa terus gara-gara, oh ini gawat ini penasihat hukumnya ini. Jadi kami sembunyi aja. Gitu. Ya, aneh menurut saya. Ya. Langkah berikutnya. Sebenarnya kalau kita lihat, ya sebenarnya yang rugi siapa? Kan ini ada masa penahanan. Ya kan? Kan ada masa penahanan. Kalau tidak masa penahanannya lewat dan sidang ini tidak dapat diselesaikan sesuai aturan di dalam KUHAP, ya mau tidak mau yang bersangkutan harus dibebaskan demi hukum. Sebenarnya yang rugi siapa? Ya kan? Begitu. Terima kasih. Jadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Al-Kadir ini bukan bukan sidang main-main gitu, karena menyangkut nasib orang. Dan nasib kalau itu menimpa salah satu anak bangsa, maka itu bisa menimpa siapa saja nantinya. Karena kalau saudara Saganda ini diputuskan, kemudian itu menjadi jurisprudensi dari pelaksanaan hukum bagi warga negara yang lain, maka itu sangat berbahaya. Gitu. Kira-kira itu salah satu tambahannya. Kemudian ada lagi dari teman-teman wartawan, tadi dari Tempo ya, Randi, ya silakan, Bang Randi. Halo. Oke. Halo, iya. Saya Randi dari Kumparan. Ada 2 pertanyaan, Pak Al-Katiri. Pertama soal permohonan agar saksi atau ahli diperiksa di persidangan, kan memang sesuai Perma 4 itu pasal 11 berbicara demikian. Tapi kan kalau hakim mengacu pada pasal 11 ayat 3 yang bisa menentukan dalam keadaan tertentu saksi atau ahli diperiksa di luar persidangan, apakah bagaimana sikap dari pengacara Bang Al-Katiri? Terus yang kedua, ini kan kasusnya seperti permintaan sidang jering Pak Al-Katiri di Bali yang awalnya virtual. Kasus apa? Jering. Jering. Iya. Yang awalnya minta virtual, walkout, lalu dikabulkan hakim menjadi offline. Nah, pertanyaan saya, kalau kan di kasus Jering ada pemberatan tuntutan dan hukuman yang salah satunya mengacu alasan walkout itu Pak Al-Katiri. Nah, nanti bagaimana kalau misalkan aksi walkout ini dijadikan alasan pemberat tuntutan atau vonis nanti Pak? Terima kasih. Baik, ada 2 pertanyaan, Bang. Yang pertama, saksi ahli di persidangan itu berlaku asas yang boleh juga tidak hadir di persidangan. Dan yang kedua, kasusnya Ganda ini dianggap sama dengan kasusnya Jering yang di Bali itu. Dan karena itu, karena ada walkout, maka justru hukumannya diperberat. Gitu. Nah, bagaimana tanggapan tim penasihat hukum? Ya, pertama, masalah ahli yang tidak dihadirkan sebenarnya merugikan mereka. Itu kan ahli mereka. Kalau tidak dihadirkan, kemudian itu melalui online dan informasinya tidak jelas, kami kan juga tidak bisa terima. Ya kan? Akan rugi buat mereka. Tapi tetap aja kami minta, ya kan? Iya. Tetap aja kami minta untuk dihadirkan. Kan baik kami ya. Padahal menguntungkan kita loh kalau nggak hadir.
Tapi tetap aja kami minta dihadirkan karena kami taat azas. Di dalam undang-undang sendiri maupun di dalam peraturan Mahkamah Agung sendiri itu kan sudah dilanggar. Belum masalah kode etik dan sebagainya. Ya, jelas-jelas di dalam Perma ini sendiri, ya kan? Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 pasal 11 itu kan jelas dikatakan ayat 2, pemeriksaan saksi dan atau ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik seperti yang saya bacakan tadi. Kemudian juga jelas di pasal 7 ayat 7 di pasal 11, pemeriksaan saksi dan atau ahli bagaimana dimaksud pada ayat yang dilakukan oleh hakim ke majelis hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Jadi semua aturan itu menunjang ke sana, Mas. Bahwa untuk ahli dan saksi itu harus di persidangan hukum acara. Gitu. Yang menarik di Depok kemarin itu bukan dia tidak hadir loh ya. Saksi itu hadir. Ada di situ, tapi diterimanya di kantor kejaksaan. Dan kantor kejaksaan itu di sebelah. Satu tembok, Mas. Satu tembok. Itu keanehannya. Gitu. Selain banyak pelanggaran dilakukan, secara logika pun dipertanyakan oleh siapapun juga, bahkan mereka di dalam Zoom kita lihat duduknya sudah berjejer. Tidak ada jarak protokol di situ. Mau ke situ nggak boleh. Iya, kita sampai bilang bagaimana majelis, apa kita perlu sidang di sana? Bahkan kami katakan demikian. Enggak, ini aturan bagi-bagi. Orangnya hadir loh, bukan tidak. Dan kan menariknya, sebelum masuk ke saksi, itu jaksa hadir di persidangan. Begitu sudah 2 kali sebelum saksi, ya kan? Di tempatnya sendiri. Dan duduknya pun rapat mereka. Kalau misalnya hakim bilang, oke, kita adakan di sini dan semua penonton keluar. Atau separuh dikurangi. Kami siap. Tapi kan tidak ada penawaran seperti itu. Dan antara hakim, jaksa, dan kursinya JP itu 3 meter Mas jaraknya. Dan saksi itu bukan semuanya, nanti satu-satu. Saya sampai bilang, mari barter deh. Satu saksi hadirkan, 3 orang lawyer dan suruh keluar. Kalau itu hanya masalah terlalu ketat. Cuma semua alternatif, semua tawaran, semua kemudahan kami sudah tawarkan. Kemudian masalah, ya kan? Sama. Jadi kalau ahli mereka tidak itu, ya rugi sendiri mereka. Silakan. Kalau ahli kami akan hadirkan. Saksi kami akan hadirkan. Mau dilarang lagi, yang nggak usah sidang kalau gitu. Kemudian masalah ganda ini sama dengan jaring. Dan itu saya nggak tahu persis ya. Ya, kalau memang dia walk out, kemudian jaringnya tetap tidak walk out, ya kan? Ya memang dilanjutkan mungkin persidangan itu. Tapi kan bangsa ganda ini kan orang yang ngerti hukum. Dia paham. Walaupun dia bukan orang hukum, dokter loh beliau ini. Dan referensinya banyak. Ya kan? Dia tahu kalau saya tidak hadir di situ, sidang ini tidak boleh dilangsungkan. Mungkin seperti itu. Itu. Masalah dia mau dituntut berapa tahun, kita akan silakan aja. Kalau memang saya salah. Tapi kalau saya benar, jangan katakan salah, biar masyarakat Indonesia tahu kebenarannya. Ya ini mungkin juga takut kebenaran ini terungkap ke masyarakat. Gitu. Kan semua kan setiap hal-hal yang seperti ini nih, terungkapnya di persidangan. Karena apa? Penasihat hukum akan dominan di situ. Karena selama ini kan penasihat hukum tidak diperbolehkan untuk aktif. Nanti di persidangan. Tahu ini sekarang di persidangan. Buktikan dong tantangan itu. Iya kan? Oke, terima kasih. Jadi itu 2 orang tadi sudah dijawab. Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan tambahan? Ada Bang Samsir
Mungkin ada tambahan, Pak? Cukup? Cukup itu. Kalau Ternyata tidak ada yang cukup. bertanya dari teman-teman media, saya pikir sudah cukup mendalam juga itu. Ini kan masih panjang juga, dari Senin atau Selasa kita akan menghadap juga ke Komisi 3 DPR RI, kemudian ke Ombudsman. Hadirin sekalian, sekiranya tidak ada pendalaman materi, kami cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.